pelatihan tapal batas desa bersama Ibu Cuz Zahara dan Ibu Eva di Makkah Hotel Banda Aceh. Di dalam desa kami itu ada desa mereka. Tentang pencaplokan ataupun pelanggaran administrasi surat menyurat. 2006 saya gugat pertama, sampai sekarang masih ada Penyelesaian orang kabupaten. Tapi sesudah keluarnya berita acara, Pak Kecil tidak dilibatkan. Prosesnya ini hanya penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Ya Pak, lebih lanjut kartometrik nanti setelah ini kita bahas ya Pak ya. Kemudian untuk Permendagri, untuk desa yang terbentuk setelah terbitnya Permendagri 45 tahun 2016, ini tahapan kegiatannya nanti ada dua Pak. Ada penetapan batas desa dan ada penegasan batas desa. Ya, jadi nanti penetapan batas desa di atas peta kerja nanti hasilnya nanti akan ditegaskan kembali di lapangan berupa pengambilan titik-titik koordinat yang selanjutnya disebut titik kartometri untuk penentuan pilar batas atau pemasangan pilar batasnya. Nah ini Pak mekanismenya untuk yang sebelum Permendagri 45 tahun 2016. Jadi diawali dengan pengumpulan dan penelitian dokumen, kemudian pembuatan peta kerja, kemudian turun ke lapangan nanti Pak pelacakan yang Permendagri ini yang sebelum Permendagri ini ya pelacakan dan penentuan posisi batasnya turun ke lapangan, kemudian dilakukan pemasangan pilar batas dan outputnya nanti ada peta batas desa yang menjadi lampiran dari peraturan Bupati Wali Kota tentang peta batas desa. Dari semua tahapan ini ada berita acaranya Pak. Jadi semua kegiatan ini itu dituangkan dalam berita acaranya. Sebentar lagi kita lihat contoh berita acaranya. Skep ataupun batas dasar. Ini menyangkut yang pertanyaan kemarin. Sebenarnya skep desa kami ini sudah permanen. Sudah permanen betul. Yang nggak ada kendalanya seperti yang pernah saya tanyakan kemarin tentang pencaplokan ataupun pelanggaran administrasi surat menyurat yang sudah dibuat surat sama tetangga desa. Yang kedua, dua desa kami ini yang jadi bermasalah, sebelah utara dan sebelah selatan. Yang sebelah utara udah kami selesaikan sekitar 90% lah. Tapi sampai sekarang masih ada administrasi orang itu yang mempunyai tanah asal usul dari nenek moyang orang itu. Ya, selebihnya udah di tangan kami administrasinya Bu. Ya, ini tindakan yang perlu kami tanyakan yang melanggar administrasi tentang surat menyurat yang udah dicaplok ke wilayah kerja kami. Ini yang perlu Ibu jelaskan tindakan apa terhadap orang itu. Siapa yang salah? Apakah kecil yang wilayah tetangga itu ataupun termasuk di tingkat kecamatan? Muspika. Karena kedua-dua surat yang sah itu udah ditandatangani oleh camat. Dan apa sanksinya terhadap orang itu dan gimana caranya kami tindak orang itu? Kalau memang di tingkat kecamatan Bu udah diselesaikan belum selesai Bu. Terus langkah selanjutnya ini yang Ibu perlu kasih pengarahan terhadap kami di sini Bu, supaya kami mengerti tentang tata cara penyelesaian sengketa administrasi Bu. Itu aja Bu. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi tadi pertanyaannya wilayah administrasi yang dicaplok ya Pak ya. Dicaplok apa sih istilahnya? Ya itulah Pak urgensinya penetapan dan penegasan batas desa. Ya, termasuk di dalamnya untuk kejelasan wilayah administrasi itu tadi, ya kan Pak. Nah jadi kalau Bapak tanya sanksi atau apa sama saya, lapor. Kalau dasar hukum kita pedomani ya Permendagri 45 tahun 2016 yang tadi Pak. Ya itu. Jadi di situ jelas untuk penetapan dan penegasan batas desa. Itu kali Pak ya. Saya juga Pak. Ya jadi itu Pak kalau
Gimana ya Pak, pernah dikomunikasikan mungkin selama ini dengan Pak Camat? Sudah pernah. Kira-kira solusi dari Pak Camat bagaimana? Sampai sekarang belum ada solusinya. Sampai sekarang belum ada solusi. Kadang ini Pak bikin Ini persoalannya sebenarnya gini Bu, persoalannya sebenarnya Camat udah tahu semuanya. Udah kami bawa surat dasar, 3 tahun kemudian dibuat lagi surat atas nama orang lain lagi, desa lain lagi. Ini yang jadi permasalahannya. Sama tahu Pak. Nah, udah tahu semua. Berarti pemilik Tapi solusinya sampai sekarang belum ada. Kira-kira gimana Itu Bu? makanya kami minta sanksinya terhadap orang itu. Pak Camat. Boleh izin nggak Bapak Ibu sekalian juga wujud? Izin nih wujud. Ya, silakan. Sampaikan saja dulu semua materinya wujud. Oh, gitu. Baru nanti ada diskusi. Karena jawabannya Karena jadi ini gitu. pertanyaannya agak-agak sensitif ya. Selesaikan saja Jadi ngeri sedap kita jawab nih. Bisa jawab nanti kata ibu itu Pak Camat yang gini-gini, nah kan jadinya. Solusinya secara umum. Apa yang mengetahui Pak Camat. Kita serahkan untuk penyelesaian orang kabupaten. Tapi sesudah keluarnya berita acara, Pak Kecik tidak dilibatkan. Itu gimana prosesnya, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi seperti ini Pak, nanti Bapak sebagai kepala desa ya Pak? Sekdes ya. Jadi nanti aparatur gabung dalam hal ini kepala desa, PPD, Sekdes itu juga dilibatkan nanti Pak dalam tahapan penegasan dan penetapan dan penegasan batas desa ini. Jadi itu akan nanti dilibatkan. Dalam tim PPPDes, aparatur gabung juga terlibat. Selain Pak Camat ya, tim dari kabupaten kota, Pak Camat, kepala desa itu juga akan terlibat dalam tim PPPDes kabupaten kota. Jadi nanti yang akan menandatangani berita acara kegiatan-kegiatan tadi itu kalau untuk penetapan itu kepala desa antara desa-desa yang bersebelahan. Tanda tangan semua. Iya, harus Pak. Kalau tidak tanda tangan berarti kan nggak sepakat. Gitu. Ini. Bulan maka harus ditetapkan oleh peraturan bupati dan wali kotanya. Ini contoh berita acara ya Pak. Iya. Ini pelaporan. Saya musyawarah di desa. Jadi mau pembuatan petanya terus kita serahkan kemana lagi nih? Apakah ke dinas ke statistik? Oh enggak, kan ini Pak, kan Iya. setelah diteliti dokumen Iya, ini kan iya. sudah diteliti, kan sudah disepakati dalam Iya. itu kan sudah disepakati. Nanti di penegasan kita turun ke lapangan Pak. Iya, iya. Di peta yang akan kita tarik garis indikatif, Iya, kita iya. tegaskan di lapangan. Ini kelurahan apa? Dubur apa gitu. Jadi ini memang kurang jelas, garis-garisnya nggak jelas. Ini Pak, sebenarnya ini kalau di Ya, kerja tapal batas. Ya, pas. Ya, pelatihan tapal batas di Hotel Mekah Hotel Banda Aceh untuk Kades Birun dan juga Kades Takengon.